Jadi untuk di online, kita pergi ke Microsoft Edge. Kita ketik office.com atau Office 365. Kalau udah, jika Anda mempunyai akun, tinggal klik yang Office 365 login. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian kiri terdapat logo Excel, lalu kita klik aja. Setelah itu ada blank workbook. Kita pilih itu. Dan ini adalah tampilan Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ini ada beberapa fitur yang seperti ada yang share sama ada yang editing. Setelah itu kita pergi ke Windows untuk membuka Microsoft Excel secara offline. Tinggal dibuka aplikasinya lalu ke blank workbook. Bedanya di sini tidak ada fitur editing, hanya saja ada fitur share, yaitu membagikan ke orang lain. Untuk itu juga di sini ada fitur untuk auto save, itu akan di-save ke OneDrive milik akun kita sendiri. Nah, di sini adalah tabel-tabel yang bisa dibilang masih memiliki data yang salah. Di sini terlihat harga tertinggi dan harga terendah serta harga rata-ratanya itu masih salah ya. Jadi untuk langkah pertama ialah untuk harga tinggi kita menggunakan rumus max, yaitu max D2 titik 2 sampai D6 sorry. Setelah itu kita tinggal enter. Lalu untuk harga terendahnya kita memakai rumus sama dengan min D2 sampai D6. D6 lalu enter. Untuk harga rata-ratanya yaitu sama dengan average dari D2 sampai D6 lalu di enter. Untuk yang jumlahnya juga sebenarnya ini masih data yang salah. Tapi sebelumnya itu kita hapus dulu. Untuk harga tertingginya juga sama. Kalau sudah dibenarkan dari data harga tertinggi sampai harga terata dari harga sampai harga setelah diskon, mari kita buat rupiahnya di kolom harga dan jumlah, yaitu ke number yang ada lambang dolarnya kita cari rupiah Indonesia. Sebelumnya itu juga ada di kolom accounting. Jadi kita tinggal cari di simbolnya aja. Ini rupiahnya memang agak sedikit paling bawah, jadi di scroll aja terus. Nah, itu
ada Rp Indonesian dan ini langsung oke. Nanti akan hasilnya rupiah semua. Lalu untuk yang diskon kita akan mau mengubah menjadi persen, tinggal di blok aja semuanya lalu diklik persen yang ada di column number. Setelah itu total diskon dan harga setelah diskon itu juga diberikan rupiah, sama saja seperti tadi. Ya, selanjutnya di sini terdapat data-data oleh nama, kelas, dan keterangan. Kita mau bikin data-data ini hanya menampilkan yang lulus aja, seperti dari Ebana, Tana, Yana, Sana. Caranya ialah dengan ke home, lalu ke sort filter, pilih filter. Nanti ada panah-panah yang ke bawah tuh. Terus nanti ada select all, kita centang yang lulusnya aja. Setelah itu tinggal oke, dan jadilah seperti ini. Nah, di sini selanjutnya terdapat data-data dari destinasi wisata dan tarif wisata. Jadi kita mau mencocokkan apakah ini benar atau tidak dari sebuah datanya. Jadi yang pertama itu adalah data kolom ke bawah. Yang pertama kita pakai VLOOKUP karena dia datanya ke bawah. Jadi sama dengan VLOOKUP, kita pakai tutup kurung di C3 karena dari kode ya. Setelah itu jangan lupa ini salah ya karena tidak ada koma. Jadi dari C3 koma, lalu kursornya dikodekan, lalu diblok semua tabel yang atas. Setelah itu kita pakai F4 untuk menguncinya. Lalu kita pakai kolom yang kedua, karena kita mau tahu destinasi wisatanya, kita pilih 2. Lalu 0 karena kita mau pilih yang false. Lalu enter dan muncul balik. Untuk cepatnya tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, untuk yang tarif wisata juga sama, dia menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, tutup kurung dari C3 juga, karena dari data itu ada dari kode ya, bukan dari nama tapi dari kode, jadi kita jadi C3. Sama aja kayak tadi, di blok semua, jangan lupa di F4 untuk menguncinya. Setelah itu kita pakai kolom 3 karena kita mau tahu tarif wisatanya berapa. Setelah itu tinggal ditarik aja ke bawah. Tidak lupa di accounting, pakai simbol rupiah seperti biasa ya. Oke, setelah itu kita cari yang pakai HLOOKUP. HLOOKUP itu untuk data yang ke samping. HLOOKUP sama dengan HLOOKUP tutup kurung dari C11 karena diketahuinya kode berarti dari C11, sama aja kayak tadi, tinggal di blok semuanya. Setelah itu jangan lupa di F4 kan, lalu dari itu kita dikomakan lagi. Setelah itu ditambahkan 2 karena kita mau tahu destinasi wisatanya, lalu 0 seperti yang tadi. Tinggal di enter lalu ditarik ke bawah agar lebih cepat. Untuk tarif wisata juga sama, menggunakan HLOOKUP. Jadi tuh bedanya HLOOKUP dengan VLOOKUP itu, VLOOKUP itu untuk menggunakan data yang ke bawah, tapi kalau HLOOKUP itu untuk menggunakan data yang atau tabel yang ke samping. Sama aja kayak tadi, tinggal blok semuanya. Jangan lupa di F4. Setelah itu kita pilih kolom ketiga karena kita mau tahu tarif wisatanya, lalu 0. Tinggal di enter, lalu ditarik ke bawah dan jangan lupa nanti dirupiahkan. Untuk yang sekarang kita akan membuat kasus di mana tabel ini dijadikan diagram batang maupun diagram lingkaran. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu ini sudah dapat ya tabelnya,
tinggal di blok semua. Lalu kita ke insert, setelah itu ke recommended charts, lalu pilih all charts, pilih yang pertama. Tidak lupa di filternya itu di bagian names kita pilih row 2 dan kolom B untuk menyesuaikan tabelnya ya. Lalu di apply, setelah itu desainnya kita ganti. Tapi sebelumnya kita ganti dulu judulnya menjadi daftar nilai mata kuliah aplikasi perkantoran. Setelah itu kita ke desain, kita pilih yang hitam. Lalu kita rapikan sedikit. Kita taruh di samping atau di bawah, terserah kalian. Lalu yang kedua kita menggunakan diagram lingkaran. Dari bloknya itu dari nomor sampai nilai tugas aja secara yang sama. Ke insert, lalu ke recommended charts, lalu ke diagram lingkaran. Di sini diagram lingkarannya itu kita ubah sedikit dengan filternya dulu. Sebelum itu digeser dulu, lalu di filter, tapi kita bikin dulu desainnya disamakan. Lalu di kolom names-nya kita pakai kolom B. Setelah itu di apply. Nah, pada bagian lingkarannya kita klik satu kali aja, lalu add data labels, nanti keluar angkanya. Angkanya itu kita klik sekali, lalu kita ke label options. Untuk series name dan percentage itu dicentang, value-nya kita hilangkan dan hasilnya akan seperti ini. Lalu di sedikit-sedikit kita rapikan. Ya, seperti ini. Untuk kasus selanjutnya yaitu di sini terdapat banyak sekali data-data dimulai dari obat sampai minuman dari periode Januari sampai Desember. Setelah itu ada juga jumlah-jumlahnya. Kita di sini mau menggunakan pivot chart, yaitu di mana fungsinya itu sebagai pengelompokan. Jadi untuk langkah pertamanya yaitu kita bikin dulu ya ini data-datanya sebanyak ini. Jadi yang pertama itu kita blok semuanya, semua tabel, semua data, lalu kita ke insert ke pivot chart. Di pivot chart kita pilih yang ascending worksheet, lalu kita arahkan kursornya ke add atau mau dimana aja, lalu klik OK. Setelah itu akan keluar kayak gini. Terus dicentang juga barang, bulan, dan penjualan. Untuk barangnya kita pindahkan ke legend. Nanti bakal seperti ini hasilnya. Setelah itu kita rapihkan sedikit. Lalu untuk bagian sum of penjualan kolom labels-nya, tapi sebelum itu untuk tabelnya kita ganti ke 3D Cluster Custom. Oke. Kita ke tabel yang atas itu kita blok semuanya, lalu kita ke insert, setelah itu ke slicer, kita centang semua barang, bulan, dan penjualan untuk menampilkan kolom-kolom masing-masingnya. Nanti akan seperti ini. Lalu kita rapikan sedikit. Nah, itu di bagian slicernya kita jadikan yang barangnya itu 2 kolom, yang penjualannya kita jadikan 4 kolom, lalu kita rapikan dikit, lalu yang bulannya kita jadikan 3 kolom.
Bisa rapikan dikit dan sesuaikan dengan posisi yang kalian mau.